UEFA Nations League segera berakhir. Para pemain bakal kembali ke tim masing-masing untuk berlaga di liga domestik, termasuk La Liga. Pekan ke-7 La Liga tahun 2022-23 bergulir mulai akhir pekan ini. Barcelona yang berada di urutan kedua pada papan klasemen sudah dinanti tuan rumah Mallorca. Sementara pemuncak klasemen, Real Madrid akan menyambangi Osasuna di Santiago Bernabeu. Persaingan Barcelona dan Real Madrid pada musim ini kembali sengit. Kedua tim hanya terpaut 2 poin dan sama-sama belum terkalahkan. Real Madrid di bawah asuhan Carlo Ancelotti berhasil memimpin dengan 18 poin dari 11 pertandingan. La Liga pekan ke-7 tentu bukan hanya perjalanan dua tim ini saja. Masih banyak pertandingan lain yang kalah memanjakan mata para pencinta sepak bola di dunia. Salah satunya adalah pertemuan Sevilla dan Atletico Madrid yang berlangsung Sabtu, tanggal 1 Oktober tahun 2022. Atletico seperti diketahui tengah berjuang mengumpulkan kemenangan demi kemenangan untuk kembali ke urutan 4 besar. Saat ini pasukan Diego Simeone masih terdampar di posisi ke-7 dengan 10 poin dari 6 pertandingan. Pekan ke-8 La Liga 2022 berlangsung hingga Selasa tanggal 4 Oktober tahun 2022. Nasser Al-Khelaifi mendesak UEFA agar menyelidiki Barcelona setelah mereka melakukan belanja gila-gilaan sepanjang bursa transfer dengan menjual banyak aset mereka. Barca memang menggemparkan dunia sepak bola sepanjang musim panas kemarin karena bisa jor-joran di tengah fakta bahwa mereka tengah mengalami krisis finansial. Raksasa Spanyol itu pada akhirnya juga mampu mendaftarkan para rekrutan baru seperti Jules Koundé dan Robert Lewandowski terlepas dari isu keuangan yang ada. Dan Al-Khelaifi tidak percaya Barca melakukannya dengan cara yang jujur. Apakah ini adil? Tidak. Ini tidak adil. Apakah itu legal? Saya tidak yakin, kata sang presiden PSG kepada Politico. Jika mereka mengizinkannya, yang lain akan melakukan hal yang sama. UEFA tentu saja memiliki peraturan finansial mereka sendiri. Pasti mereka akan melihat semuanya. Aturan kesinambungan finansial yang baru adalah perkembangan positif. Tapi kita perlu berhati-hati. Tingkat utang yang berbahaya dan kesepakatan ekuitas magis bukanlah jalan yang berkesinambungan. Al-Khelaifi bukan orang pertama yang mempermasalahkan aktivitas transfer Barcelona, dan tidak akan menjadi yang terakhir mempermasalahkannya. Namun sejauh ini, tidak ada aturan yang dilanggar Barcelona dan mereka telah bekerja sesuai dengan regulasi yang ada, termasuk memenuhi persyaratan ketat yang ditetapkan oleh La Liga. Barcelona diketahui bisa mendapatkan banyak dana untuk belanja besar setelah mengaktifkan beberapa tuas ekonomi mereka, yang secara tidak langsung menggadaikan masa depan mereka dengan menjual sejumlah aset berharga klub ke pihak ketiga. Atletico Madrid dilaporkan berencana merekrut Gerard Piqué dari Barcelona setelah bek 35 tahun tersebut bertengkar hebat dengan sang manajer Xavi. Piqué disebut-sebut ketahuan mengeluhkan minimnya menit bermain di Catalunya sehingga memicu kemarahan Xavi. Pelatih Blaugrana itu sampai menghardik bekas satu timnya tersebut dan mengancam akan semakin jarang memainkannya. Perpecahan tersebut diperparah setelah Piqué marah karena didesak untuk pensiun oleh Barca dan rincian kontraknya dibocorkan oleh media Spanyol El Mundo. Kini, menurut Ok Diario, Atletico Madrid ingin memanfaatkan situasi ini dan diharapkan akan meluncurkan tawaran untuk bekas juara Piala Dunia itu. Piqué dan Barca sebelumnya sempat menggelar negosiasi untuk memperpanjang kontrak sang pemain dengan penurunan gaji, tetapi kesepakatan gagal dicapai dan kemungkinan Piqué untuk bertahan di Camp Nou kian mengecil. Dia semakin turun kasta setelah Barca memboyong Andreas Christensen dan Jules Koundé di musim panas. Ronaldo Araujo dan Koundé memang tengah cedera, tetapi status Piqué tetap sebagai pilihan keempat sampai kelima. Kontrak Piqué sendiri masih berlaku sampai 2024, tetapi Sport mengklaim bahwa Barca ingin agar bek veteran mereka itu pensiun saja demi menghemat tagihan gaji sampai 46 juta pound. Atletico lalu diklaim ingin memboyong Piqué di bursa transfer Januari, dengan Diego Simeone disebut sebagai pengagum bekas bek Manchester United tersebut. Sampai saat ini, belum jelas apakah Piqué akan mau hijrah ke Atletico, memutuskan pensiun, atau bahkan memilih untuk menetap di Barca. Menjelang kembali bergulirnya Liga Spanyol, klub raksasa Barcelona dihantui badai cedera. Dilansir dari laman resmi fcbarcelona.com, tercatat ada beberapa pemain yang mengalami cedera. Pemain-pemain tersebut adalah Ronald Araujo, Jules Koundé, Memphis Depay, dan Frenkie de Jong saat mereka bertugas di jeda internasional saat FIFA Matchday. Terbaru,
Bek kanan El Barça Hector Bellerin mengalami masalah betis saat menjalani sesi latihan pada Selasa tanggal 27 September tahun 2022. Hector Bellerin telah melaporkan masalah di betis kirinya selama sesi latihan Selasa pagi. Pada Rabu, dia akan menjalani serangkaian tes untuk menentukan tingkat cederanya, tulis Barcelona. Bellerin terancam tak bisa bergabung ke tim setelah mengalami cedera tersebut. Bellerin bergabung pada musim panas dari Arsenal dengan kontrak 1 tahun dan merupakan satu-satunya bek kanan alami di klub. Andai Bellerin absen pada pertandingan lanjutan Liga Spanyol melawan Real Mallorca pada Sabtu, tanggal 1 Oktober tahun 2022, maka Barca mungkin kekurangan pada pertahanan. Sementara itu, bek asal Uruguay Ronald Araujo menjadi pemain yang absen paling lama. Dia harus menjalani operasi karena cedera otot paha yang serius. Araujo juga dipastikan tak ikut tampil pada gelaran sepak bola akbar, Piala Dunia. Sebab dia akan absen hingga 3 bulan. Duo yang cedera Koundé dan Araujo sama-sama sering digunakan di sana musim ini. Sementara gelandang Sergi Roberto yang dikonversi juga merupakan pilihan. Tetapi dirinya tidak sepenuhnya fit. FIFA wajib membayar kompensasi kepada Barcelona imbas cedera yang dialami Ronald Araujo di jeda internasional. Mundo Deportivo melaporkan bahwa FIFA harus membayar uang sejumlah kurang lebih 298 juta rupiah per hari akibat hal tersebut. Araujo mengalami cedera paha dan akan menjalani operasi. Bek Uruguay tersebut diperkirakan akan absen selama sekitar 2-3 bulan, yang bisa membuatnya absen di Piala Dunia 2022 di Qatar akhir tahun ini. FIFA selaku induk organisasi sepak bola dunia tersebut harus membayar kompensasi harian yang besar karena Araujo mengalami cedera dalam tugas internasional. Namun, jumlahnya dihitung berdasarkan upah pemain yang bersangkutan. Menurut sumber tersebut, klub berhak menerima kompensasi dari FIFA atas cedera Araujo sebagai bagian dari program perlindungan pemain. Program ini diperkenalkan pada Desember tahun 2018 yang menjamin bahwa klub akan menerima jumlah maksimum 20.458 euro per hari atau sekitar 298 juta rupiah. Laporan tersebut juga memaparkan bahwa FIFA mengalokasikan sekitar 80 juta euro atau kurang lebih 1,1 triliun rupiah per tahun sebagai bagian dari program perlindungan pemain. Secara teori, setiap klub dapat menerima total sekitar 7,5 juta euro atau 1 triliun rupiah lebih dalam setahun. Klub asal Katalan tersebut hanya akan menerima keuntungan jika Araujo absen lebih dari 28 hari. Araujo adalah bagian penting dari tim Barcelona selama musim ini. Pemain 23 tahun tersebut membuat 7 penampilan untuk Blaugrana musim ini sebelum mengalami cedera saat memperkuat Uruguay di jeda internasional. Cedera Araujo tak hanya menjadi pukulan besar bagi Barcelona, namun juga bagi timnas Uruguay. Pada Piala Dunia 2022, Uruguay berambisi untuk lolos dari babak grup. Namun, La Celeste akan menghadapi jalan terjal melawan Portugal, Ghana, dan Korea Selatan yang berada di grup G. Sementara itu, Barcelona akan kembali beraksi di La Liga pada akhir pekan usai jeda internasional. Tim besutan Xavi Hernandez akan menghadapi Mallorca pada Minggu, tanggal 2 Oktober tahun 2022, dini hari WIB. Barcelona saat ini berada di peringkat kedua klasemen dengan raihan 16 poin, hasil dari 5 kemenangan dan sekali imbang dalam 6 pertandingan.